أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Ma'asyarul muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Tiada hentinya kita bersyukur memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Semoga rasa syukur ini membawa kita sekalian kepada kebaikan yang banyak di sisi Allah. Allah berikan kepada kita pastinya lebih baik dari rasa syukur yang sedikit ini, karena Allah SWT Ghafurun Syakur, Maha Pengampun, menutupi kesalahan dan kekurangan hamba-hambanya, dan Maha mensyukuri hamba-hambanya yang akan memberikan lebih banyak dan lebih baik dari apa yang mereka lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam ini adalah umat yang penuh barakah. Kitab yang diturunkan kepada umat ini adalah kitab yang penuh dengan barakah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepada wahai Muhammad, kitab yang penuh barakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun." Dalam surah Al-Anbiya ayat 50, inilah peringatan yang penuh dengan barakah yang kami turunkan, apakah kalian mengingkarinya? Dan Nabi yang mulia alaihi wassalam pun juga adalah Nabi yang penuh barakah. Nabi yang penuh barakah. Sebagaimana kita kenal dan kita ketahui bersama, barakah adalah banyak, tetap, dan berlangsung terusnya kebaikan. Rasulullah adalah Nabi yang penuh dengan barakah. Lihat bagaimana keberkahan Nabi SAW. 23 tahun mengemban risalah, dalam jangka waktu yang pendek itu bagaimana kebaikannya berlangsung terus sampai yaumul qiyamah nanti. Menjadi seorang Nabi yang paling banyak pengikutnya. Maka tidak diragukan lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang mubarak, penuh barakah. Dan para sahabat pun memahami itu. Bukan hanya apa yang beliau lakukan, yang beliau amalkan, yang beliau seru dan dakwahkan itu barakah. Bahkan diri Nabi SAW, badan Nabi SAW mubarak, penuh barakah. Dan ini khusus Rasulullah, khusus Nabi SAW, sehingga para sahabat bertabaruk dengan keringat Rasulullah SAW, bertabaruk dengan rambut Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi kita Nabi yang mubarak, diberkahi, penuh dengan barakah. Begitu pula dengan umat ini, para pengikut Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang penuh dengan barakah, yang diberikan barakah
nikmat dari Allah. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bukankah ini keberkahan bagi umat ini? Satu amalan yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang keberkahan dari umat ini. Beliau mengatakan, setiap orang yang meneliti tentang keadaan alam ini, pasti ia akan mendapati umat Islam sebagai manusia yang paling tajam dan paling cerdas akalnya. Umat Islam adalah umat yang paling tajam dan paling cerdas akalnya. Kalau dibandingkan seluruh akal-akal yang ada di alam semesta ini, maka akalnya orang Islam yang paling tajam dan paling cerdas. Ya. Serta mereka mendapatkan dalam waktu yang singkat tentang hakikat ilmu dan amal yang jauh lebih banyak daripada yang diperoleh oleh selain mereka pada segala kurun dan generasi. Hadirin dan hadirat, lihat para ilmuwan meneliti bertahun-tahun untuk menetapkan suatu ketetapan. Umat Islam sudah tahu duluan. Umat Islam sudah mengerti dan paham lebih dahulu dalam waktu yang singkat. Karena apa yang datang dari kitab mereka, yang datang dari Nabi yang mulia alaihi wasallam, yang ini diteliti sekian lama oleh para peneliti. Umat Islam nggak perlu itu, tapi tahu duluan. Dan gak sedikit hal yang demikian. Berarti umat Islam itu justru lebih maju, lebih tajam, lebih cerdas akalnya, lebih banyak barokahnya. Waktu yang singkat yang ada pada mereka, yang mungkin tidak bisa ditempuh oleh umat-umat yang lainnya, tapi mereka dapat mencapai suatu kebaikan, mencapai suatu hakikat sesuatu. Ini umat yang penuh barokah, umat Islam. Ya. Syekhul Islam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada manusia lewat keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala petunjuk dan segala yang dibawanya berupa penjelasan dan petunjuk. Dengan hidayah yang di luar jangkauan penjelasan orang-orang yang berusaha menjelaskannya dan di atas ilmu pengetahuan orang-orang yang arif. Ini yang datang dari Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Banyak hal-hal yang itu di luar pemikiran yang menjadi puncak penelitian orang-orang yang meneliti. Tapi agama ini sudah mengetahuinya, sudah dijelaskan hakikat sesuatu dengan gamblang dan tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, sehingga umatnya yang beriman secara umum dan para ahli ilmunya secara khusus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, akhlak yang luhur, sunnah-sunnah yang lurus. Jadi umat Islam yang mengikuti Nabi yang mulia alaihi wasallam dengan ilmu yang datang dari Nabi yang mulia alaihi wasallam dari agama mereka, maka mereka lah yang berada di atas sirat al-mustaqim dari kebaikan akidah, muamalah, akhlak, sunnah-sunnah yang lurus, sunnah-sunnah fitrah, hikmah. Yang paling tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah umat ini. Seandainya hikmah seluruh umat, baik ilmu maupun amal yang bersih dari segala noda dikumpulkan, lalu dibandingkan dengan hikmah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus, niscaya akan nampak perbedaan jauh antara keduanya yang tidak bisa diukur perbandingannya dengan tepat. Ini seandainya hikmah yang ada pada umat-umat terdahulu dalam amal dan ilmu mereka dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap yang lebih berat adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita mencintai, meridhoinya, dan bukti-bukti ini adalah bukti-bukti yang sangat jelas, yang penjelasannya tentu sangat panjang sekali kalau kita harus menjelaskan secara detail akan besarnya hikmah dan tepatnya dalam menyikapi setiap keadaan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang ini adalah keberkahan tersendiri bagi umat yang mulia ini. Itu umat Islam. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyaklah kita memuji Allah akan nikmatnya yang besar, keberkahan yang banyak. Di antaranya adalah yang akan kita song-song insyaallah taala. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa beribadah dengan baik di dalamnya. Dan ini di antara keberkahan yang Allah anugerahkan pada umat ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang dengan malam tersebut amal yang dilakukan di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Sekitar 80 tahun lebih, 83 tahun lebih. Amalan-amalan yang dilakukan tanpa Lailatul Qadar di dalamnya. Maka setiap itu terulang dan kita mendapatkannya. Bayangkan berapa usia kita, berapa usia umat terdahulu. Bayangkan berapa keberkahan yang akan didapatkan oleh umat ini dengan singkatnya waktu, usia, umur mereka, dan amal yang mereka lakukan dapat menandingi semuanya. Keberkahan yang Allah SWT anugerahkan dan berikan kepada umat yang mulia ini, falillahil hamd, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Para ulama ada beberapa akwal, perkataan mereka. Kenapa malam ini dinamakan dengan malam Qadar? Kenapa malam ini dinamakan dengan malam Qadar? Ya. Dan Allah SWT sendiri telah menjelaskan kepada kita dengan bentuk pertanyaan yang menunjukkan akan agungnya malam yang mulia ini dengan firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri." Tahukah kalian malam Lailatul Qadar itu apa? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan mulianya malam ini. Pertanyaan untuk membangkitkan ketertarikan kita. Pertanyaan untuk memancing keingintahuan kita. Pertanyaan yang menunjukkan bahwasannya ini bukan malam biasa, sehingga Allah SWT menyebutkannya dengan siap, dengan bentuk pertanyaan seperti ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Seperti Allah tanyakan tentang yaumul qiyamah, mal qari'ah, tahukah kalian apa itu qari'ah? Apa itu hari kiamat? Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang biasa. Pertanyaan yang menunjukkan hari ini, hari kiamat itu hari yang dahsyat, hari yang besar. Sehingga Allah SWT mempertanyakannya. Ya. Ini adalah uslub, cara bentuk ungkapan dalam bahasa Arab. Maka malam ini malam yang mulia. Dengan firman Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan para ulama ada beberapa pengertian dari mereka yang menunjukkan akan kebesaran dan kemuliaan malam yang mulia ini, sehingga malam ini dinamakan dengan malam Qadar. Yang pertama, di antara yang dijelaskan para ulama, alasan malam ini dinamakan dengan malam Qadar karena malam ini memang adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dengan kemuliaan malam ini, Al-Quran diturunkan pada malam ini. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jika terbesit pertanyaan di dalam diri kita, bukankah Al-Quran diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur? Tidak hanya pada satu malam, tapi Allah menjelaskan kami turunkan Al-Quran pada satu malam, malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana kita menggabungkan kenyataan yang ada dengan apa yang dijelaskan oleh Allah kalau Al-Quran itu diturunkan
pada malam Lailatul Qadar. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat yang disahkan ulama menjelaskan bahwasannya yang diturunkan oleh Allah pada malam Qadar secara sekaligus adalah Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itulah yang diturunkan sekaligus pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi baru berangsur-angsur. Maka dari sini kita bisa menggabungkan semuanya. Enggak ada pertentangan antara kenyataan yang terjadi pada Nabi SAW, di mana Al-Quran turun berangsur-angsur, dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Al-Quran benar turun di malam Lailatul Qadar. Dan Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang kami turunkan Al-Quran di dalam bulan tersebut. Dan di dalam bulan Ramadan itu tepatnya adalah malam Lailatul Qadar. Maka ini adalah malam yang mulia yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Maka dinamakanlah malam Qadar karena ini malam yang mulia. Kemudian yang kedua, di antara penjelasan para ulama kenapa malam ini dinamakan dengan malam Qadar. Dinamakan malam ini malam Qadar karena pada malam tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir yang akan terjadi pada tahun ini sampai malam Qadar berikutnya. Apa yang terjadi? Termasuk rezeki, ajal, dan siapa yang akan naik haji, si fulan naik haji, si fulan naik haji, semuanya ditetapkan pada malam Qadar itu. Dan ini diantara yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Imam Mujahid, Qatadah, dan para mufassirin yang lainnya, bahwasanya malam tersebut dinamakan malam Qadar karena memang takdir sanawi ditetapkan pada malam tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan barakah. Inna kunna mundhirin. Sungguh kami benar-benar memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan, dipisah-pisahkan, ditetapkan oleh Allah SWT setiap urusan dengan penuh kebijaksanaan. Di malam itu. Makanya malam itu dinamakan malam takdir, malam Qadar, karena memang takdir ditetapkan, takdir sanawi, takdir tahunan ditetapkan pada malam tersebut. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, banyak berdoa pada malam itu. Terutama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau doa yang lainnya dari doa-doa kebaikan dunia akhirat. Minta kepada Allah SWT di malam Qadar itu, di mana takdir sanawi ditetapkan oleh Allah SWT pada malam tersebut. Dan kita telah membahas dalam kesempatan yang lalu, la yaradul qada illa du'a. Enggak ada yang menetap ketetapan, tidak ada yang bisa merubah ketetapan kecuali doa. Ad-du'a wal bala ya'talijan ila yaumil qiyamah. Doa dan bala terus berseteru sampai hari kiamat. Maka banyakin doa. Agar doa-doa kebaikan kita menyelimuti keburukan-keburukan sehingga mengalahkannya. Banyak doa kebaikan malam Qadar. Maka dinamakan malam itu malam Qadar karena takdir sanawi ditetapkan pada malam tersebut. Kemudian yang ketiga kata para ulama, malam tersebut dinamakan dengan malam Qadar karena malam tersebut adalah malam yang sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit. Ya. Karena di antara makna qadar dalam bahasa Arab artinya sempit. Sebagaimana firman Allah, wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
sempit. Sempit, sesak, dipenuhi dengan malaikat yang membawa kebaikan dan berkah pada malam itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Pada malam tersebut malaikat berduyun-duyun. Enggak satu, enggak dua, banyak berduyun-duyun. Tanazzal yang menunjukkan bukan satu malaikat, banyak. Bahkan pemimpinnya pun ikut turun, yaitu Malakul Jibril alaihi salatu wassalam. Tanazzalul malaikatu warruh fiha ay fi lailatul qadar. Bi'izni rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat tidak akan turun kecuali dengan bawa izin dari Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, tidaklah malaikat turun kecuali karena membawa berkah, membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa sakinah. Sebagaimana hadis yang ma'ruf bagi kita sekalian, seorang sahabat yang membaca surah Al-Kahfi, kemudian kudanya meringkik. Dia diam, kudanya diam. Dia baca lagi, kudanya meringkik lagi. Dia diam, kudanya diam. Dia baca lagi, meringkik lagi sampai dia lihat ada awan yang mau mendekat. Akhirnya dia berhenti baca, dilapor kepada Nabi yang mulia SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, tilkas sakinah nazalat li qira'atikal Qur'an. Itulah sakinah yang turun karena bacaanmu membaca Al-Quran. Sakinah yang dibawa oleh malaikat. Malaikat itu tidak turun kecuali untuk kebaikan, membawa rahmat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dinamakan malam itu dengan malam Qadar karena malam itu memang sempit. Sempit, sesak, dengan kebaikan, barokah yang banyak yang dibawa oleh para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril alaihi salatu wasalam pun ada di tengah-tengah malaikat itu. Sehingga dinamakanlah malam Qadar. Ya. Kemudian di antara penjelasan para ulama kenapa malam itu dinamakan dengan malam Qadar? Karena malam itu memang malam yang besar tingkatannya. Di antara makna Qadar adalah jabatan, tingkatan. Karena malam itu memang malam yang besar tingkatannya. Dan kebesaran tingkatan pada malam tersebut dapat ditunjukkan amal yang dilakukan di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diharamkan dari malam Lailatul Qadar, itulah orang yang benar-benar diharamkan dari kebaikan. Yang benar-benar diharamkan dari kebaikan adalah orang yang luput malam Lailatul Qadar itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, dan ini keberkahan umat ini. Amal yang mereka lakukan lebih baik dari 83 tahun lebih yang tidak ada malam qadarnya. Umat-umat lain beramal, apakah mendapatkan keberkahan seperti ini? Umat inilah yang ditujukan akan keberkahan yang mulia ini. Keberkahan yang disebabkan oleh kitab Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan disebabkan oleh nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka banyaklah kita memuji Allah dengan keberkahan yang mulia ini. Di antaranya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sehingga malam ini dinamakan dengan malam Qadar. Dinamakan dengan malam Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dari malam Qadar ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam tersebut sampai terbit matahari. Ada penjelasan para ulama tentang keselamatan seperti apa pada malam tersebut yang disebutkan oleh firman Allah. Di antara para ulama mengatakan keselamatan di sini adalah keselamatan di mana syaitan dan sekutu-sekutunya tidak bisa melancarkan kejahatan pada malam tersebut. Syaitan dan sekutunya dari sihir, tukang dukun, tukang sihir, ya, itu nggak bisa melancarkan kejahatannya karena malam itu adalah malam selamat. Yang kedua, para ulama mengatakan keselamatan di sini maksudnya adalah salam dari para malaikat kepada orang-orang beriman pada malam tersebut. Para malaikat mengucapkan salam pada orang beriman pada malam tersebut
matahari. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk makna yang manapun dari makna disebut dan dinamakannya malam ini malam qadar, maka semuanya kebaikan. Apalagi kalau kita lihat dari makna-makna ini tidak ada yang bertentangan, bahkan tidak menutup kemungkinan dinamakan malam Lailatul Qadar itu karena keutamaan ini semua, bukan hanya karena sebagiannya, tapi karena ini semua. Dan tidak saling bertentangan. Berarti malam ini malam yang sangat mulia sekali. Iya benar. Dia malam diturunkannya Al-Quran. Dia adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan amal saleh yang dilakukan di dalamnya. Dia adalah malam yang sempit dengan penuh keberkahan, rahmat, sakinah. Dia adalah malam keselamatan dan lain-lain dari keutamaan yang sangat besar dari malam yang mulia ini. Sehingga wajar Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diharamkan kebaikan dari malam yang penuh dengan barokah ini, faqad hurim, inilah yang sebenarnya diharamkan dari kebaikan itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah memberikan kita kesempatan kembali berada di bulan Ramadan ini. Jangan sampai lewatkan untuk malam yang mulia ini. Jangan sampai lewatkan untuk malam yang mulia ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir dari Ramadan. Kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di malam-malam ganjil, di malam terakhir, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Cari dengan kesungguhan. Akan tetapi pastinya barang siapa yang bersiap diri, yang menyiapkan diri dan bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan, menjaga 10 malam terakhir itu untuk beribadah kepada Allah SWT, insyaallah dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan gak menjadi syarat kita tahu kalau itu malam Lailatul Qadar atau bukan untuk mendapatkan keutamaan ini. Untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tidak menjadi syarat kalau kita tuh harus tahu kalau ini malam Lailatul Qadar. Enggak menjadi syarat itu. Ya. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah amal dan bersungguh-sungguh menjaganya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kekeliruan di dalam mengatur ibadah, mengatur amal. Jika justru kita malah semakin tersibukkan dengan hal-hal yang kurang utama di akhir-akhir Ramadan. Sibuk pulang kampung, sibuk belanja, bukan nggak boleh, boleh. Ya mubah saja. Tapi seorang mukmin harus atur. Jangan sampai dia melewatkan kesempatan emas untuk melakukan sesuatu yang memang ditunjukkan oleh agama kita secara khusus di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, apa amalan-amalan khusus yang bisa kita kerjakan di malam yang penuh dengan keberkahan itu, malam Lailatul Qadar? Yang pertama, qiyam Ramadan, mengisi malam tersebut dengan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat di malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar, barang siapa menegakkan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan rasa harap, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka salat di antara amalan yang khusus yang bisa kita amalkan di malam Qadar itu.
yang sepatutnya kita memperbanyak untuk baca di malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Di samping itu dengan doa-doa yang lainnya, secara umum banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adzan. Kita lanjutkan pada adzan insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalia yang juga bisa dilakukan di malam Qadar itu, selain dari qiyam Ramadan dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka yang ketiga di antara yang disukai untuk banyak dilakukan adalah qiraatul Quran. Karena malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran, di mana pembacaan Al-Quran ini dapat menarik keberkahan tersendiri dari para malaikat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentunya baca Quran, ya, banyak-banyak baca Quran, wabil khusus dengan mentadaburinya, maka ini di antara keistimewaan tersendiri yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang keempat yaitu bersedekah. Di antara bisa dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu bersedekah. Bersedekah. Ya. Dan Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, ajwadun nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan paling dermawannya Nabi adalah ketika bulan Ramadan. Terutama
terutama ketika beliau SAW mentadaruskan Al-Quran bersama Malakul Jibril, maka Nabi SAW kebaikannya karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, gak ada yang bisa menolaknya. Ya, sadaqah. Kemudian di antara amalia yang bisa dilakukan secara khusus di malam qadar itu adalah i'tikaf. Ini melaksanakan i'tikaf. Ya. Dan i'tikaf itu adalah tegaknya hati, fokusnya hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, berdoa, qiraatul Quran, menyesali perbuatan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, inilah i'tikaf. Dan sebaik-baik penjelasan i'tikaf adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau menjelaskan disyariatkan al-i'tikaf, di mana tujuan dari i'tikaf ini adalah untuk memusatkan hati di hadapan Allah dan mengasingkan diri hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dari i'tikaf. Memusatkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Ya, jauh dari kesibukan dengan makhluk. Oleh sebab itu Nabi SAW mendirikan tenda dan beliau masuk ke dalamnya untuk fokus. Ini harus diperhatikan bagi orang-orang yang i'tikaf. Ya, jauh dari kesibukan dengan makhluk dan menyibukkan diri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana zikir, cinta dan menyambut perintahnya, menempati posisi segala kecenderungan dan keinginan hati, sehingga menguasai hati sepenuhnya. Akhirnya semua kemauannya hanya tertuju kepada Allah, semua kecenderungannya hanya tertuju kepada Allah, kepentingannya hanya untuk mengingat Allah, bertafakkur untuk mendapatkan ridha Allah, dan dengan segala yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga cintanya menjadi karena Allah dan bukan lagi kepada makhluk. Ia menyiapkan hal itu semua untuk mendapatkan cinta Allah pada hari kesendirian dirinya di alam kubur nanti, ketika tidak ada lagi yang menemani dan tidak ada lagi yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan i'tikaf yang besar. Inilah tujuan i'tikaf itu. Mengkondisikan diri dan hati untuk siap hari di mana kita akan berada sendirian, di mana ketika itu tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi kebersamaan, tidak ada lagi perlindungan kecuali apa-apa yang datang dari Allah saja. Maka ini diantara tujuan terbesar dari i'tikaf itu, mempersiapkan hati kita untuk masa-masa yang sulit, tanggung jawab yang kita akan lakukan dengan sendiri. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini diantara amalia yang bisa dilakukan secara khusus di malam qadar itu. Ya. Dan barang siapa yang mencarinya di 10 malam terakhir, insyaallah dia akan mendapatkannya. Berselisih para ulama tentang kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Dan Nabi SAW sendiri dilupakan tentang malam Lailatul Qadar itu. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan tepatnya malam Lailatul Qadar itu, tapi dengan beberapa versi. Ada yang mengatakan dari para ulama 23, 27, 25. Ya. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah. Ini tahun ini belum tentu sama dengan tahun kemarin. Tahun ini belum tentu sama dengan tahun akan datang. Tahunnya berpindah. Maka kalau seperti ini keadaannya, jika kita memang benar-benar menginginkannya, maka jagalah di 10 malam terakhir itu. Jagalah di 10 malam terakhir itu. Enggak menjadi syarat kita tahu kalau itu malam qadar untuk mendapatkan keutamaannya. Enggak menjadi syarat kita untuk mendapatkan malam qadar, keutamaan dari malam qadar, kita harus tahu kalau ini malam qadar nih. Enggak
menjadi syarat. Tapi laksanakanlah semuanya dengan penuh iman dan rasa harap, pasti akan didapatkan. Nabi SAW bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah." Barang siapa yang benar-benar mencari-cari kebaikan, berusaha untuk menepati kebaikan, dia pasti akan diberikan, dia pasti akan dapat. Apalagi ada pendapat para ulama, malam qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah motivasi kita, dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang diberikan taufik untuk beribadah dengan baik, dengan ketakwaan kepada Allah, dan Allah terima amal kita di malam qadar itu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Bagaimana mengisi malam dengan qiyam Ramadan? Salat sepanjang malam, menambah 2 rakaat terus. Gimana kalau sudah tarawih? Bagaimana dengan hadis Aisyah? Bagaimana salat malam Nabi? Tidakkah Nabi SAW melaksanakan 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar Ramadan? Bagaimana mensinkronkan dengan dua hal tersebut? Waduh. Ini tanyanya banyak, jawabannya cuma dikit sebetulnya. Yang ditanya sebetulnya cuma satu, yakni dia ingin melaksanakan sholat malam di malam qadar atau qiyam Ramadan, ya. Tapi hadis Aisyah menunjukkan pembatasan 11, ya. Apakah bisa seorang melaksanakan dua terus sampai nanti menjelang subuh? Sedangkan hadis Aisyah menunjukkan pembatasan 11, seperti itu, ya. Apalagi kalau di malam qadar itu, bisa nggak dia terus mengisi sepanjang malamnya dengan sholat? Ya. Sedangkan kan hadis Aisyah membatasi 11. Allah Ta'ala alam, kalau saya yang ditanya, maka saya lebih cenderung dan condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu ada batasannya. Dan batasannya adalah seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, itu 11 rakaat. Dan tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengerjakan lebih dari 11. Tidak ada. Dan tidak ada riwayat yang sahih seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW, para sahabat mengerjakan lebih dari 11. Bahkan riwayat yang menyebutkan Umar atau sebagian para sahabat melaksanakan 23 itu riwayat yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Qiyam Ramadan. Maka salat malam itu ada batasannya, minimal 1 rakaat dan maksimal adalah 11. Jika seperti ini keadaannya, maka semua ulama sepakat bahwasanya yang lebih utama adalah melaksanakannya 11. Walaupun ada sebagian mereka mengatakan tanpa pembatasan, tapi wallahu alam yang tepat adalah dengan pembatasan. Bahwasanya dia tidak boleh lebih dari 11. Ya. Dan tetap para ulama yang mengatakan tanpa batasan mengatakan yang lebih utama tetap 11. Yang lebih utama tetap 11. Ya. Dan kalaupun kita mau mengikuti yang mengatakan tanpa batasan, maka nggak boleh dibatasi. Nggak boleh dibatasi 23, nggak boleh dibatasi 21. Nggak ada batasan. Sehingga yang mengatakan boleh lebih dari 11, kenapa dibatasi juga 23? Akhirnya kan pembatasan juga. Padahal itu nggak ada keterangannya dari syariat. Maka kalau saya ditanya tentang masalah ini, maka ada pembatasan. Itu batasannya adalah 11. Allah Ta'ala bishawab. Adapun ketika dia mungkin sudah melaksanakannya di awal malam, maka di akhir malam kalaupun dia bangun ingin mengisi dengan kebaikan, kebaikan kan banyak. Dia bisa qiraatul Quran, dia bisa banyak bermunajat kepada Allah, atau dia bisa bangun untuk melaksanakan salat wudu. Setelah dia wudu, bisa wudu 2 rakaat, kemudian dia bermunajat, dia baca Quran, ya. Atau yang di rumah bisa menyiapkan sahur, bukan ini ibadah juga. Banyak sekali kebaikannya, ya, yang bisa dilakukan setelah kita melaksanakan qiyam Ramadan 11 rakaat. Apakah seorang wanita yang nifas di bulan Ramadan harus membayar puasa di hari yang lain? Iya, yang nifas, ya. Akan tetapi di sini ada masalah.
Masalahnya itu seorang wanita yang nifas ini dia berada pada dua keadaan. Satu sisi dia hamil, di satu sisi dia menyusui, di sisi lain dia nifas. Manakah uzur yang lebih kuat bagi wanita yang seperti ini? Apakah dia uzur karena nifasnya sehingga dia mengganti karena nifas itu seperti haid, atau dia dapat rukhsah ringanan dan tidak berpuasa dengan alasan rodoah, yaitu menyusui? Ini masalah, ya. Masalah kan? Kalau malam Lailatul Qadar tidak tidur, apakah boleh salat tahajud kalau sudah salat tarawih tidak salat tahajud? Ini dua pertanyaan. Kalau malam Lailatul Qadar tidak tidur, apakah boleh salat tahajud? Udah belum salatnya udah sampai 11 rakaat belum malam itu? Kalau udah sampai 11 rakaat, maka nggak usah lagi ada salat. Karena salat tahajud itu salat malam. Salat witir salat malam. Salat tarawih salat malam. Sama, salat malam juga. Cuman kalau di bulan Ramadan salat tarawih karena ada istirahatnya. Dulu para sahabat salat ya, ba'da isya salat terus sampai mereka khawatir kalau nggak kebagian sahur. Itu salat mereka. Sampai sebagian mereka itu khawatir kalau mereka itu nggak dapetin sahur. Bahkan sebagian mereka mengatakan, dahulu kami ketika salat tarawih itu ya, barang siapa yang cuma baca Al-Baqarah itu pendek, itu ringan. Al-Baqarah selesai, ringan itu. Karena mereka biasa baca sampai mereka khawatir nggak dapat makan sahur. Dinamakan sholat tarawih karena ada istirahat di tengah-tengahnya. Ada istirahat di tengah-tengah sholat itu, sampai 11 ada istirahatnya mereka. Sehingga dinamakan sholat tarawih. Ini istirahat, roha, asal kata dari roha. Sholatnya sholat malam sama, dilaksanakan setelah tidur, namanya tahajud. Sholatnya sholat malam juga. Karena sholat malam itu boleh dikerjakan sebelum tidur, boleh dikerjakan setelah tidur. Seperti Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar, kapan kau sholat malam atau sholat witir sebelum tidur? Umar mengatakan setelah tidur. Berarti kan dua-duanya boleh, dan dua-duanya dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu wasallam alaihi. Jadi kalau malam Lailatul Qadar nggak tidur, apakah boleh sholat tahajud? Ya kalau udah 11 rakaat nggak harus lagi sholat yang lain. Ya, sholat tahajud nggak ada lagi, karena sudah sholat 11 rakaat. Kalau sudah sholat tarawih tidak sholat tahajud, iya. Sholat witir apakah sholat penutup? Sholat witir itu sholat ganjil, ya itu sholat ganjil. Dan Nabi SAW mengatakan la witran fil lail, nggak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nggak boleh ada dua witir dalam satu malam, ya. Sehingga ketika seorang sudah sholat witir maka dia nggak ada witir lagi. Bagi wanita yang haid di 10 malam terakhir Ramadan, bagaimana cara atau amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dia bisa doa. Wanita haid nggak terhalang untuk doa. Dia bisa bangunkan keluarganya seperti Nabi yang mulia SAW di 10 malam terakhir. Syadda mi'zarahu, Nabi ikat tali pinggangnya, yang menunjukkan siap-siap benar-benar mengosongkan diri dari hal-hal yang akan membuat malas dalam beribadah. Di antaranya banyak makan. Sehingga orang yang i'tikaf itu ya idealnya makannya dikurangin. Makannya dikurangin, bukan dienakin makannya. Karena biar dia lapar, semakin lapar dia kan semakin dekat dengan Allah SWT, mudah untuk beribadah, semangat. Tahu deh kalau orang kita semakin lapar semakin malas. Nabi SAW sebelum terakhir diikat tali pinggangnya, ya. Kalau kita di sini enggak kan, malah pengen makan sebelum terakhir. Etikaf di Imam Syafi'i, makanannya enak, gitu. Akhirnya di sini pindah tidur, latihan etikaf, ya. Justru malam 10 malam terakhir itu dikencangin ikat pinggangnya, ya, sehingga tidak malas, jadi banyak tidur, ya, karena ingin menghidupkan malam, karena ingin banyak ibadah. Dan Nabi SAW membangunkan keluarganya. Ini orang yang head, dia bisa lakukan, dibangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, ya.
iktikaf di masjid bila harus di rumah, apakah dia bisa mendapatkan keutamaan bagaimana yang iktikaf di masjid? Allah ta'ala alam. Untuk wanita yang haid, apakah boleh dia masuk ke masjid? Ini kan berselisih para ulama. Apakah wanita haid boleh masuk ke masjid atau tidak? Ada hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam tentang wanita yang haid itu yang ingin masuk masjid, bukankah haidmu bukan di tanganmu? Ya. Sehingga ini menjadi alasan para orang yang mengatakan gak ada penghalang bagi wanita haid untuk ada di masjid. Walaupun dia haid, dengan syarat dia menjaga darahnya itu jangan sampai berceceran. Ya. Tentunya kalau tidak menimbulkan fitnah di masjid juga ada tempatnya khusus dan seterusnya. Ya. Jadi wanita yang haid pun tidak terhalang untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak di malam Lailatul Qadar. Hanya saja untuk ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh dilakukan tentu dia jauhi, seperti sholat, ya, dia nggak puasa juga. Dan juga tentang wanita yang haid iktikaf, ini juga berkaitan dengan perselisihan para ulama. Apakah syarat dari iktikaf adalah saum atau tidak? Walaupun yang lebih tepat, wallahu alam adalah tidak menjadi syarat saum itu untuk orang-orang yang iktikaf. Bagaimana dengan orang yang melakukan maksiat di malam Lailatul Qadar? Apakah dosanya akan berlipat ganda? Pastinya secara umum, kaidah secara umum, ya, melakukan perbuatan haram di tempat yang haram, ini tempat yang disucikan, berbeda dengan melakukan perbuatan haram di luar tempat tersebut. Kita berbuat dosa di tanah haram, ini Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, di tanah haram itu kita melakukan dosa di sana, berbeda dengan kita lakukan dosa di negeri kita sendiri yang bukan tanah haram. Begitu juga berbuat dosa di bulan-bulan haram berbeda dengan berbuat dosa di lain bulan haram. Begitu juga berbuat dosa di malam-malam yang mulia, di bulan yang mulia seperti bulan Ramadan, tentunya beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, ini kaidah secara umum. Begitu juga dengan ketaatan. Ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Ketaatan yang dilakukan di malam Qadar beda dengan yang dilakukan di luar malam Qadar. Ketaatan yang dilakukan di Masjidil Haram beda dengan yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Yang diharamkan, yang dimuliakan itu lebih dilipat gandakan. Maka ini kaidah secara umum. Maka maksiat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar tentu dosanya nggak sama dengan yang dilakukan di luar malam Lailatul Qadar. Apa tanda-tandanya apabila seorang mendapatkan Lailatul Qadar? Maka tanda secara umum, wal khairu la yuwalidu illa khaira. Kebaikan tidak akan melahirkan kecuali kebaikan yang lainnya. Ketika seorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya ini akan membuat dia lebih baik lagi. Ya, akan membuat dia lebih baik lagi di hari yang akan datang. Ya, mengokohkan dia dan membuat dia istiqamah di dalam agama. Allah berfirman, "Walau fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyaddu tathbitan." Kalaulah mereka mengamalkan apa yang mereka diperingatkan tentangnya, tentu lebih baik buat mereka dan lebih mengokohkan mereka. Maka beramal itu jika diterima oleh Allah SWT, jika amal itu amal yang makbulah, maka akan semakin mengokohkan seorang istiqamah di jalan agama yang mulia ini. Ya, maka nggak ada ciri khusus, akan tapi secara umum ketika amaliyah itu adalah amal yang makbulah insyaallah, maka ini akan mengokohkan seorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang kurang lebihnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.